Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail cek pembangunan Bendungan Bulango Ulu, progres 90%. Pembangunan Proyek Strategis Nasional, PSN, Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango memasuki tahap akhir. Bendungan raksasa yang mulai dikerjakan sejak 2019 ini menelan anggaran Rp2,46 triliun dengan kapasitas tampung air mencapai 93,549 juta meter kubik serta luas genangan 549,11 hektar. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, melakukan kunjungan lapangan dan langsung menerima penjelasan perkembangan proyek dari pihak Balai Wilayah Sungai, BWS, Sulawesi II, Rabu, 26 November 2025. Ia menyebut pekerjaan fisik bendungan kini sudah mencapai lebih dari 90%. Ini adalah bagian yang akan digenangi kalau ini sudah rampung. Ya sudah bisa ada penggenangan, ungkap Gusnar menunjuk kawasan proyek. Menurut rencana, proses penggenangan awal Bendungan Bulango Ulu akan dimulai pada Maret 2026. Rencana bulan Maret, 2 kali musim hujan, ujarnya. Perhitungannya, dalam waktu 1 tahun lebih setelah tahap awal pengisian, bendungan ini akan penuh. Air yang mengisi bendungan berasal dari Sungai Mongilo. Gusnar juga menegaskan bahwa proyek strategis ini rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita usulkan, tapi tergantung waktunya Bapak Presiden, ujarnya. Ia menambahkan alasan pengusulan tersebut karena bendungan ini merupakan salah satu bendungan besar yang tersebar di Indonesia. Tak hanya sebagai penyimpan air, Bendungan Bulango Ulu diproyeksikan membawa banyak manfaat strategis bagi Provinsi Gorontalo. Gusnar menyebut dampak pertama yang dirasakan masyarakat adalah suplai air bersih. Yang pertama adalah ketersediaan air baku air bersih, untuk kurang lebih 880.000 kepala keluarga, KK, ucapnya. Padahal, jumlah penduduk Gorontalo hanya sekitar 1,2 juta jiwa. Dengan begitu, kebutuhan air bersih untuk Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo dipastikan terpenuhi. Selain air bersih, bendungan ini juga menyimpan potensi energi baru terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga surya. Kurang lebih tadi 80 MW kalau saya tidak salah tangkap dari BWS, ungkap Gusnar. Hal ini diyakini akan membuka potensi baru pengembangan energi dan ekonomi. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah sektor pertanian. Gusnar menyebut bendungan ini akan mengairi area persawahan yang luas. Ini akan mengairi kurang lebih pukul 5 hektar sawah yang ada di Kota Gorontalo, Kecamatan Telaga dan sekitarnya, Kabupaten Gorontalo, termasuk di Kabupaten Bone Bolango, jelasnya. Tak hanya itu, bendungan ini juga berpotensi menjadi destinasi wisata baru. Gusnar mengatakan akan segera menyusun master plan penataan kawasan, namun tetap berpedoman pada rencana induk yang disusun pemerintah pusat agar tidak tumpang tindih. Di sekitar bendungan, pemerintah provinsi juga akan membangun infrastruktur pendukung seperti akses jalan. Tapi itu, aksesibilitas, harus bertahap, kita lihat perkembangannya, pungkasnya. Kita lihat di belakang kita ini, masih pekerjaan fisik bendungan, puncak daripada bendungannya, karena ini adalah bagian yang akan digenangi. Ya, kalau ini sudah rampung, ya sudah bisa ada penggenangan. Kapan kira-kira Pak Gub mulai digenangi? Digenangi pada bulan Maret rencana. Rencana bulan Maret, 2 kali musim hujan, kurang lebih ya 1 tahun lebih ya, sehingga ini bisa penuh. Karena bendungan ini sumber airnya dari Sungai Mongilo yang ada di depan kita. Pak Gub, katanya ada rencana Pak Presiden yang akan meresmikan ini pada saat PENAS nanti. Kita usulkan, tapi tergantung waktunya Bapak Presiden. Kenapa kita usulkan Bapak Presiden yang akan meresmikan? Karena ini bendungan, termasuk bendungan besar di Indonesia. Kemudian ada beberapa dampak besar yang diakibatkan oleh bendungan ini. Yang pertama adalah tersedianya air baku, air bersih nanti untuk kurang lebih 880.000 KK yang ada di Gorontalo. Bayangkan kita cuma memiliki 1.200.000 jiwa. Ini 880 jiwa, ribu jiwa yang bisa dia. Jadi bayangan saya, Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo selesai dengan bendungan ini. Kalau ada PDAM atau PAM regional yang akan mengelola ini. Kemudian yang berikut adalah ini genangannya ini
itu ada potensi untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, kurang lebih tadi 80 megawatt kalau saya tidak salah tangkap dari wilayah sungai. Nah itu berarti potensi listriknya sangat besar sekali. Yang ketiga di sini jadi areal pariwisata yang terbaru nanti. Oleh sebab itu saya sudah sampaikan tadi, nanti segera kita bikin master plan-nya agar supaya penataan kawasan ini mengikuti master plan yang dibikin oleh pemerintah, supaya tidak tumpang tindih, kemudian jadi rebut-rebutan yang pada akhirnya nanti jadi tidak bagus. Seperti itu. Ya. Pak Gub, Yang terakhir. keempat soal irigasi. Irigasi juga ini akan mengairi kurang lebih 5.000 hektar sawah yang ada di Kota Gorontalo maupun di Kecamatan Talaga sekitarnya di Kabupaten Gorontalo, termasuk yang di Bonebola. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.